Kalau ibu jadi ibu hasanah jadi bapak, hasanah jadi anak, hasanah berarti keluarga kita keluarga yang hasanah. Baik, maksudnya hasanah itu baik. Kita ngomong baik, kita jalan baik, kita bermasyarakat baik, berarti hasanah. Berumah tangga hasanah, bertetangga hasanah, bermasyarakat hasanah, berarti ini kita kumpul di tempat yang hasanah. RT ngaji hasanah, RW ngaji hasanah, masyarakat ngaji hasanah, berarti iya kampung rawa buntu kampung yang hasanah. Sekalipun buntu tetap hasanah. Ya Bu, kalau kampung buntu nggak usah dioperasi kecuali usus buntu. Nah, ini yang hasanah. Adik-adikku nih yang kecil-kecil kelihatannya biasa, besok gedenya jadi orang yang luar biasa. Yang kelihatannya enggak keren-keren banget, besok gedenya jadi manusia yang paling keren. Benar. Makanya sayang waktunya ngaji. Ini yang disebut hasanah ini. Kita nggak pernah tahu besok bagaimana, nggak tahu. Supaya tahu bagaimana kita ngaji, kita maulid, supaya kita paham kenapa kita maulid, karena emak bapak kita maulid, guru-guru kita maulid, sekarang kita maulid. Bukti cinta kita kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Makanya apakah sama kata Allah orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Pertanyaan dari Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang ikut maulid dengan orang yang tidak ikut maulid? Apakah sama orang yang paham dengan orang yang tidak paham? Makanya kenapa kita ngaji? Karena orang-orang tua kita paham, karena orang-orang tua kita ngerti. Kenapa kita maulid? Anak-anaknya mesti mau. Sebab kata guru saya, pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Pengen punya masyarakat soleh, pejabatnya mesti soleh. Pengen punya murid cakep soleh, guru-gurunya mesti soleh. Jadi jangan tampar itu anak kalau anak kita nakal. Sebab anak bagaimana bapaknya? Anak badung bagaimana bapaknya? Kalau nggak ngikutin kelakuan bapaknya, bisa jadi ngikutin kelakuan emaknya. Kan anaknya. Ini mah kelakuannya bangernya kayak anak tetangga, bisa jadi bapaknya pernah mampir di situ. Kalingan triplek emang gak lihat. Nah sekarang kita ngaji begini karena emak bapak kita lebih aman lihat anak-anaknya begini. Bu, survei membuktikan anak yang nongkrong di masjid daripada nongkrong di pinggir jalan lebih beresiko. Nongkrong di pinggir jalan bisa keserempet motor, bisa ketabrak mobil. Tapi kalau nongkrong di dalam masjid nggak bakal ketabrak mobil, karena nggak ada mobil masuk ke masjid. Supir gila kali dia. Makanya kenapa baru sekarang nih kita mulai diingetin. Jadi nanti berasanya ntar kalau udah gedean. Nih kalau hari ini kita ngasih nakal aja, bisa jadi kitanya nggak nyadar, disuruh benar belum juga pegang dada. Dosa apa yang belum pernah kita kerjain? Kalau nggak istighfarin buru-buru, takutnya diterusin sama anak kita bangornya. Sebab kalau bapaknya tukang mancing, anaknya pasti resep mah. Karena diajaknya juga liburan mancing. Tapi kalau bapaknya sering ke masjid, besok anak juga jadi rajin ke masjid. Saya jadi penceramah begini bukan baru-baru. Orang bilang saya hijrah. Enggak, sebetulnya emang bapak saya ngajarinnya begini. Ada tahlilan ngikut, terus suruh duduk deket kiai. Kata emak saya, duduk deket kiai. Emang apa mak? Lempengan itu makanan banyak, jangan duduk di belakang. Di belakang udah nggak ada papanya. Bagaimana cara nyomotnya mak? Ntar kalau ustadz lagi merem baru tuh. Jadi jangan ustadz masih melotot kita langsung nyomot, gue bisa ditepak tangan kita, malu.
tungguin Ustadz merem lagi zikir biasanya, illallah la ilaha illallah la. Nah pas merem itu tuh baru dah tuh kita geser kue pelan-pelan. Biasanya 5 di piring tinggal 3 itu, 2 udah masuk kantong ya. Makanya sampai kalau kita pengen kenyang rajin ngaji. Bekas telapak kaki orang tua kita dulu rata-rata kumpulnya begini. Zaman orang tua kita dulu kalau nggak pengajian buludan 7 hari, tahlilan 40 hari, haulan, ada lagi ntar begitu terus. Sampai saya akhirnya setelah main di para pencari Tuhan, yang ibu suka saya temenin sahur, para pencari Tuhan, yang jadi Ustadz Ferry, yang jadi Ustadz takut banget sama bininya, itu aku. Iya, dalam cerita sinetron saya takut sama bini, itu kan cerita. Aslinya mah sama malu bang. Jadi yang namanya suami emang harus takut sama istri supaya aman. Sebab nggak ada laki-laki menang lawan perempuan kalau perempuan paham. Makanya ibu, kenapa suami ibu berani? Karena kalau bapak marah, ibu mundur. Harusnya maju, nanti bapaknya mundur. Mundur lagi, bapak maju lagi. Benar. Makanya kalau punya suami galak, punya suami pelit, kata guru saya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut, angkat rok pelan-pelan.